Dan gak lama kemudian tiba-tiba setelah mereka ini berdebat, tiba-tiba ini ada angin yang sangat kencang sekali. Terdengar, terasa. Ini terdengar kencang sekali. Dan gak lama ini disusul suara tangisan bayi. Mas, kamu dengar gak mas? Ada suara bayi mas. Iya ya Dok, suara dari mana ini? Ini jelas banget, suara bayi Dok. Suara bayi nangis. Mereka ini kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom, 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 boom. Apa kabar semuanya, teman-temanku, kakak-kakakku, ibu-ibuku, bapak-bapakku, om-omku, bude-budeku, nenek-nenekku, adik-adikku. Soalnya semakin banyak banget teman-teman yang tahu akan channelnya Rian Agus Widodo. Saya terima kasih sekali. Matur nuwun. Oke. Seperti biasa, absen dulu. Karena absen kalian ini membuat saya ini semangat. Beneran, saya ini kalau baca nih ya, ini udah mau tidur ya kan, udah kecapean banget. Ini sebenarnya pengen bales, tapi udah saking kecapean banget. Tapi ketika baca komen, ini saya ini kayak semangat lagi. Besok harus tayang lagi lah, gitu. Oke, sembari komen, biar saya ini tahu kalian dari mana. Dan jangan lupa simpan nomor saya, WA ke saya. Kak, saya di sini nih Kak. Mas, saya di sini nih. Dek, saya di sini nih Dek. Gitu. Silahkan, monggo. Nomor saya masih ingat kan? Nih, nomor saya nih. 0858 704 333 34. Tiganya 4 kali. Oke, di save. Ini nomor, ini bisa juga buat ngirim cerita pengalaman misteri kalian yang di rumah. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih kalian yang sudah komen dari Sabang sampai Merauke, yang di luar negeri juga terima kasih. Oh ya, buat teman-teman di rumah, ini saya mau ngasih tahu nih kan ya. Saya kan pernah bilang dulu kan, dengan kalian ini tidak menyikip iklan, ini sebagian hasilnya ini kita sumbangkan. Berikut ini ada video kemarin ini saya menyumbangkan donasi dari kalian untuk yang membutuhkan. Ini videonya. Ku tak ingin bila harus berandai-andai lagi, karena ku takut lebih keras bila ku terjatuh nanti. Ku tak mau bila harus berjika-jika lagi, karena ku takut lebih perih saat ku terluka nanti. Dan dengarlah, oh bunga hati, engkaulah yang aku nanti. Dan lihatlah, oh bunga hati, engkaulah yang aku cari. Ini mas-mas mbak-mbaknya di sini tuh punya kekurangan tapi tetap berkarya menunjukkan kalau mereka ini tetap sempurna. Mendambamu, menghatikanmu, mendambamu, mengaganmu. Nah, barusan tadi video di mana saya ini berbagi di salah satu SLB Negeri 1 di Pemalang. Mudah-mudahan teman-teman yang kalau ada iklan ini nggak pernah di skip dan hasilnya kayak tadi tuh ya kan bisa disumbangkan. Ini mudah-mudahan semuanya ini banyak berkah, melimpah, rezeki terus jalan terus. Amin ya Allah, amin. Sehat terus, sukses terus. Doain juga buat saya teman-teman, mudah-mudahan saya ini sukses, sehat terus, ini terus bisa menghibur kalian semua yang di rumah. Jadi kita saling cinta, saling simbiosis, saling berbagi bersama. Asik! Ini ada salah satu kiriman cerita dari salah satu subscriber nih, ya kan? Ini ceritanya menceritakan, ini ada sepasang suami istri, bertahun-tahun ini belum dikaruniai anak. Hingga terus-terusan mendapat cibiran dari keluarganya, bahkan tetangga-tetangganya ini juga terus ikut-ikutan mencibir. Nah, sepasang suami istri tadi nih ya, mereka ini udah nggak tahan. Yang akhirnya mereka ini malah salah jalan. Seperti apa ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ada di antara kita, ada di antara kita, kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Bumbu-bumbu
Seperti biasa, nama tempat tokonya ini disamarkan untuk keamanan bersama. Di sini kejadiannya ini tahun 80-an. Ada sepasang suami istri. Ini suaminya kita sebut saja namanya Tomo. Dan istrinya kita sebut saja namanya Surti. Mereka ini udah menikah sangat lama. Tapi belum juga dikaruniai anak. Hingga usia mereka ini menginjak ke angka 40-an. Nah, mereka berdua ini hidup justru malah di rumahnya ibu bapaknya Surti. Nah, pada suatu hari ketika mereka ini lagi sarapan, pagi-pagi mereka ini lagi sarapan. Ini ibunya Surti tiba-tiba nyeletuk. Ibunya Surti ini tiba-tiba ngomongnya nggak enakin. Surti, sebenarnya itu yang nggak sehat siapa? Suami kamu apa kamu? Bayangin coba. Ini Tomo yang lagi makan ini langsung tersedak. Ini sering terjadi, tapi kali ini bener-bener omongannya ngena banget. Langsung bahas kesehatan. Surti, mau sampai kapan kayak gini terus? Harusnya ibu itu kalau tiap pagi ini udah ngomong cucu. Nggak kayak gini. Capek ibu nunggunya. Iya bu, maafin Surti dan Mas Tomo bu. Maaf kok terus. Kata ibunya. Dan di sini Tomo langsung menghentikan makannya. Surti, Mas langsung berangkat kerja aja dulu ya. Langsung ke sawah. Sudah ditungguin sama Pak Haris, temennya Mas. Iya Mas, hati-hati ya Mas. Kata Surti. Saat itu juga Tomo ini udah menghentikan makanan, gak nafsu makan. Dia langsung ambil topi caping, ya kan, topi petani itu kan, sama langsung ambil cangkul. Dan Tomo pun langsung keluar rumah. Tomo ini sepanjang perjalanan menuju sawah ini bener-bener ngerasain rasa yang kesel yang luar biasa. Ya namanya belum dianugerahi. Mau ngotot kayak apapun kan, ya gimana? Ikhtiar sudah. Ini di hati Tomo, bukan dumal terus. Ya Allah, aku harus gimana? Setelah sampai sawah, ini ternyata memang ada Pak Haris dan teman-temannya nih. Kalau nyawa ini bareng-bareng. Nah pada saat itu, Pak Haris ini ngeliat raut mukanya Tomo yang gak enak. Tomo, iya Pak, kamu kenapa kok mukanya gak enak kayak gitu? Kamu sakit? Atau apa? Aku gak apa-apa Pak. Ayo Pak, kita mulai aja ngerjain sawahnya. Enggak, Bapak ini malah gak seneng. Kalau kita kerja terus dalam keadaan murung kayak gini gak enak kerjanya. Ceritain nak, ada apa? Biasa Pak, mertua saya Pak. Nggak ngerti saya ini udah berjuang, nggak ngerti saya ini udah ikhtiar, nggak. Saya harus gimana lagi ya Pak? Nah di sini Pak Haris langsung tahu masalah anak ya. Iya Pak, ngomongnya nggak enak Pak. Saya lagi sarapan, malah dibilangnya saya ini nggak sehat lah. Istri saya nggak sehat lah. Kan nyesek Pak. Udah, nggak usah dipikiri. Yuk kerja. Iya Pak. Akhirnya Tomo ini langsung lanjutin kerja. Daripada mikirin yang bener-bener nyesek. Pada suatu hari, ini Tomo ini pulang dari sawah nih sore-sore. Dan pada saat itu, di depan rumahnya Surti, ini ada beberapa ibu-ibu yang sedang duduk-duduk di depan rumahnya Surti. Nah kebetulan, ibu-ibu tadi, tetangga-tetangganya ini ada yang ngajak bayi. Dan pada saat itu, bayinya ini justru malah digendong ibunya Surti, mertuanya Tomo. Tomo ini pulang nih. Nah pada saat itu juga Tomo ini menyapa ibu-ibu. Dan Tomo juga mengajak bercanda bayi yang sedang digendong mertuanya. Bu, misi Bu. Oh iya Mas Tomo. Adek, ini Tomo ini sambil bercandain adek yang lagi digendong sama mertuanya nih. Nah saat itu juga mertuanya ini bener-bener gak ngenakin. Mertuanya ini langsung ngomong, udah. Gak usah pegang-pegang. Padahal Tomo ini ngajakin bercanda adeknya nih. Nah disinilah ibu-ibu tadi ini ikut nyeletuk. Gak enak juga ngomongnya. Makanya Mas Tomo cepet-cepet bikin. Biar ibu mertua seneng. Ibu mertua ini kan pengen gendong cucu. Ini sama pada kayak gitu semua ibu-ibu yang di situ. Iya Mas Tomo. Apa jangan-jangan Mas Tomo loyo? Saya ke dalam dulu Bu. Tomo langsung memotong pembicaraan ibu-ibu tadi. Akhirnya Tomo masuk ke dalam rumah. Dengan rasa yang sangat kesel banget nih. Kok kayak gini terus? Nah pada saat itu si Surti ini sedang bikin teh. Memang Surti ini udah tahu jamnya Tomo mau pulang. Makanya Surti ini udah nyiapin teh. Dan pada saat nyiapin teh, ini Surti kaget kalau Tomo ini udah ada di belakangnya. Mas, kok kamu udah pulang toh Mas? Ini tehnya. Kamu kenapa Mas? Kok mukanya murung? Capek Nduk. Ya capek ya istirahat. Bukan capek itu. Capek tenaga mah udah urusannya lelaki Nduk. Urusannya seorang suami. Menafkahi apa segala macam itu urusan saya. Tapi kalau capek hati, ini susah. Diobati. Ibu-ibu itu di depan tetangga-tetangga kita itu, emak-emak itu, kenapa sih harus ikut campur? Kenapa sih harus manas-manasin hati ibu? Terus biar ibu ini marahin saya? Terus ibu ini biar nyinggung-nyinggung saya? Udah Mas, sabar. Sabar Mas.
Surti tahu perasaan Mas. Iya Doh. Mas juga nggak pernah masalahin keadaan kamu atau keadaan Mas. Mas ini nggak pernah masalahin. Nah inilah. Jadi buat kita teman-teman ya, mau cowok mau cewek apa-apa teman-teman yang di rumah, kalau ada teman kita yang belum dikaruniai anak, belum dikaruniai keturunan, ini kalau bisa ini disemangatin, bukan malah diledek. Apalagi ini dipermalukan di depan umum. Mudah-mudahan teman penikmat channel Rian Agus Widodo ini tidak seperti itu. Dan buat teman-teman yang belum dikaruniai anak, doa saya mudah-mudahan lekas dikaruniai keturunan. Amin. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, berjalannya waktu terus-menerus seperti itu yang dihadapi Tomo. Menahan rasa sabar, astagfirullahaladzim, bener-bener Tomo ini udah kesel banget. Karena kalau ngomong, ini bener-bener ibunya ini celekit banget ibunya ini kalau ngucap atau apa. Dan bapaknya Surti, mertuanya Tomo, ini kadang-kadang kayak nggak pengen tahu gitu loh. Jadi posisi saat itu ketika ibunya ini ngeledek atau apa segala macem, ibunya ini ngomongnya nggak enak, ini bapaknya ini kayak nggak apa atau apa ngomongin istrinya. Atau Bu janganlah, kasihan Bu atau apa. Enggak, ini bener-bener cuek. Ini pada suatu hari, ini mungkin Tomo udah nggak kuat banget ya. Tomo ini sedang istirahat. Jadi dari pagi ini kan dia udah nyangkul, nanam padi segala macam. Ini Tomo, ini istirahat di gubuk di tengah-tengah sawah. Tomo ini sendirian awalnya. Tomo nangis. Bener-bener Tomo sudah sampai ngeluarin air mata. Dan seorang cowok nih kalau udah sampai nangis ini berarti udah dalam banget. Saya udah pernah ngerasain yang seperti itu. Ketika saya merasakan hal yang saya udah gak bisa nahan, ini kadang saya juga ngeluarin air mata. Kalau pas lagi sakit, sesakit-sakitnya. Ini sampai seperti itu. Bukan berarti laki-laki ini gak boleh nangis. Boleh kok. Dan berkeluhlah sama Allah. Nah inilah saya ceritakan tentang Tomo. Tomo ini sedang nangis, tiba-tiba ada yang nepuk pundaknya. Pak, sampean Pak. Ternyata yang nepuk pundaknya ini Pak Haris. Kenapa lagi? Kata Pak Haris. Ya masih itu aja Pak. Sabar ya, tiap hari sabar Pak. Kalau nggak sabar saya udah bunuh diri Pak. Kata Tomo. Gini Mo, emang sudah berobat ke dokter atau tanya bidan, mantri atau apa segala macam? Udah. Dan ya gitu-gitu aja hasilnya. Lagian kalau terus-terusan ke dokter, uangnya dari mana Pak? Ya namanya kayak kita ini kan kuli, garapin sawah orang, bukan garap sawah sendiri Pak. Hasilnya ini nggak seberapa. Gimana saya ini mau ke dokter Pak? Gini, saran saya mau nggak? Kalau Nak Tomo ini pergi ke dukun. Coba ikhtiar ke dukun. Lah, ke dukun. Lah wong, kalau saya ada duit ya mending saya ke dokter ya Pak. Loh, siapa tahu namanya dicoba-coba semua. Ya saya ini cuma ngasih tahu. Ya itu kalau kamu mau. Nanti masalah uang, karena ini dukun kan mungkin bisa murah. Mau nggak? Kalau kamu memang mau, yuk nanti aku bakal ngasih uangnya. Ya udah Pak, saya pikirkan dulu Pak. Saya kan harus rembukan sama istri dulu Pak. Ya udah, pokoknya kalau ada apa-apa hubungin saya. Kamu ini udah saya anggap saudara. Ya udah Pak, makasih Pak. Nanti saya ngobrol dulu sama istri Pak. Ya wis, aku tak lanjut. Iya Pak. Tomo ini memikirkan tawaran dari Pak Haris. Ini mau diambil nggak ya? Arep tak cukup rayo. Iki kok tapi dukun. Aku turun pernah ke dukun. Dukun itu seperti apa? Ini Tomo masih bingung. Nah, pada malam harinya ini Tomo ngomong sama istrinya pada waktu mau tidur. Dek, iya Mas, kamu udah ngantuk belum? Belum Mas, kenapa Mas? Mas ini mau ngomong, tapi jangan ngomong sama ibu bapak dulu. Mas ada sesuatu hal yang pengen Mas sampein. Emang apa tuh Mas? Gini deh, Mas itu kan tadi ngalamun. Mas ini sempet nangis, Mas ini sempet bingung. Soal apa tuh Mas? Ya apalagi kalau bukan keturunan. Mas ini gak pernah nyalain kamu kok. Gak pernah sama sekali nyalain. Apa kesehatan kamu, apa kesehatan Mas. Ini jangan dipermasalahin. Nah, pada saat itu, ini kok Pak Haris datang. Pak Haris ini ngasih solusi. Kalau ke dokter ini udah gak bisa, coba ke dukun. Oh Mas, ke dukun. Makanya, nanti Bu denger. Iya Mas. Terus Mas. Nah iyo. Nah, Pak Haris ini nawarin, kalau Mas ini sama kamu harus ke dukun. Ya namanya juga ikhtiar, dicoba semua. Siapa tahu kok ada solusi. Lah, tapi Mas uangnya Mas. Kan memang kita ini lagi gak ada uang Mas. Gini, jadi Pak Haris
ini mau minjemin dulu. Masalah balikin ini gampang. Menurut kamu piye? Kalau kamu memang mau, yo ayo. Gimana yo mas? Yo semua terserah kamu. Mas ini nyampein. Dan mas gak berani. Yang namanya ngeputusin sendiri. Yo memang keputusan ada di suami. Tapi kan kita ini bareng dong. Ya wes, aku manut kamu mas. Tapi ya udah kalau memang gak usah tapi-tapian toh. Kalau iya. Nggih mas. Akhirnya Surti pun mengiyakan ajakan Tomo. Akhirnya mereka ini sepakat. Pada pagi harinya ini, Tomo ini nemuin Pak Haris. Pak Haris, oh ya mau? Gimana mau? Istri saya setuju pak. Nah, ada jalan keluar kan? Kalau sama-sama saling setuju gampang. Tapi kalau salah satu tok yang setuju ya susah. Iya pak, istri saya bujuk mau pak. Terus gimana pak? Ya udah mau, gini aja. Kita lanjut garap sawah dulu, nanti sore kamu pulangnya ke rumahku. Nanti tak kasih uang. Uangnya soalnya di rumah. Oh nggih pak. Akhirnya setelah mereka selesai nyawa, singkat cerita ini mereka langsung ke rumahnya Pak Haris. Dan sesampainya di rumah Pak Haris ini ngomong, "Mo, ini ada uang, pegang. Kok banyak banget pak? Nanti saya nggak bisa balikin." Udah pegang. Nah, tapi maaf, saya nggak bisa nganter. Loh, lah saya mana tahu tempatnya pak? Sampean ngasih solusi kok malah saya nggak diantar, ini gimana toh? Gini Mo, kamu tahu nggak? Kalau yang di hutan seberang itu, ini kan hutan, terus ada perkampungan, terus ketemu hutan lagi kan, ya kan? Ya memang jauh. Nah, di situ kan tempat bekas kebakaran. Kamu tahu kan? Oh iya pak, tahu pak. Nah di depan tempat hutan kebakaran ini kan ada pertigaan. Iya pak, aku tahu pak itu pertigaan itu pak. Terus pak, ya udah nanti itu kan ada jalan setapak yang arahnya ke kiri. Udah kamu ikutin aja. Nanti kamu di situ tahu sendiri itu tempat apa. Lah tempat apa tuh pak? Aku kok kayaknya nggak asing sama tempat itu. Udah kamu sana ke sana aja. Iya pak. Nah pada saat itu juga ketika Tomo ini udah nerima uang, Tomo ini kayak masih nggak asing dengan tempat itu. Walaupun memang jaraknya ini agak lumayan jauh, tapi Tomo ini tahu daerah situ. Pernah terjadi kebakaran hutan di daerah situ. Nah Tomo ini kayak inget-inget. Pak, sebentar pak, mumpung saya belum jalan pak. Ada apa Mo? Gini loh pak, bukannya tempat situ, ini tempat ini ya pak. Kalau nggak salah dulu terkenal tempat pesugihan. Shh. Jangan keras-keras kamu ngomongnya. Nanti tetangga sini pada denger. Loh, emang kenapa tuh pak? Itu tempat memang dikenal untuk pesugihan juga. Tapi selain itu, ini juga buat minta anak. Bisa kok, coba aja, namanya juga nyoba kok. Oh gitu ya pak? Ya udah, Tomo sama istri Tomo coba ke sana pak nanti pak. Ya udah sana. Hati-hati kamu. Iya pak, matur nuwun ya pak, ini uangnya pak. Iya, hati-hati Mo. Nggih pak. Akhirnya Tomo ini langsung pulang dan langsung ngomong sama istrinya. Tomo pun menceritakan sama istrinya apa yang dikasih tahu sama Pak Haris. Dek, kamu tahu nggak? Tempat yang kita tuju itu tempat yang hutan dulu kebakaran di kampung seberang. Tahu nggak? Loh. Itu kan yang tempat pesugihan. Udah. Shh. Iya memang itu dikenal tempat pesugihan. Tapi untuk minta anak juga bisa. Ih, mosok toh mas? Aku kok takut. Nah, nggak usah takut toh. Kita jalan. Udah. Tapi nanti kalau kita kenapa-napa gimana mas? Dituduh kita mau ngelakuin pesugihan atau apa? Udah, namanya juga usaha. Wes, manut sama mas. Iya mas. Akhirnya pada keesokan harinya mereka ini jalan. Mereka menuju ke sana siang-siang. Mertuanya ini sempat kaget. Ini kok tumben Tomo ini nggak pergi ke sawah. Tapi Tomo ini nggak mau ngomong sama orang tuanya. Ini istrinya pamit sama orang tuanya. Ini ngomongnya Tomo mau nganterin ke pasar, mau beli sesuatu. Disuruh sama juragan yang punya sawah. Akhirnya Surti dan Tomo ini menuju ke tempat itu. Nah, mereka berdua ini jalan kaki lumayan jauh banget. Nah, setelah itu barulah ketemu angkutan. Angkutan pada saat itu ini adalah dokar andong. Nah, mereka ini nunggu di pinggir jalan. Mereka ini nunggu dokar. Dan gak lama dokar ini datang. Mereka ini langsung naik dokar. Jalan tuh. Tak. Nah, sekitar 1 jam perjalanan sampailah di pertigaan yang dimaksud Pak Haris itu. Turunlah mereka. Nah, setelah mereka turun dari dokar itu, ini istrinya ini kayak ketakutan. Karena pada saat itu sepi banget, gak ada orang, siang-siang tapi sepi banget. Nah, Tomo ini langsung lihat kiri kanan. Ini jalan yang setapak mana ya? Oh ini, ketemulah. Ngikutin ke arah kiri tadi, yang memang jalannya setapak. Dan istrinya ini benar-benar ketakutan. Ini kiri kanan, ini benar-benar pohon-pohon besar. Ini hutannya ini bener-bener kayak mencekam ya. Hutannya ini walaupun dalam siang apalagi malam. Iya dek, memang serem dek. Udah kamu tenang aja. Tapi apa bener yo ini yang diomongin?
orang-orang tempat pesugihan itu jalannya ini. Ya agak ngeri juga sih, Dek. Iya, Mas, aku juga tahu. Ya wis, jalan, Dek. Akhirnya jalan mereka berdua. Ini kurang lebih 100 meter. Ini sampai berapa kali berhenti. Si Surti nggak kuat. Berhenti, nanti jalan lagi. Ini jalannya cuma setapak kok. Nah, setelah itu mereka barulah melihat ada gubuk tua. Ini bener-bener ada di ujung hutan itu. Dan ada sumur. Sumur ini terlihat bener-bener hanya galian tanah. Tanah yang digali dalam. Nah, di situ terlihat nih, ada timba embernya. Nah, akhirnya setelah Tomo melihat gubuk itu, Tomo pun ngomong sama istrinya. Dek, apa jangan-jangan itu rumahnya, Dek? Kita udah jalan jauh banget. Iya, Mas, mungkin itu rumahnya, Mas. Ya udah kita ke sana yuk. Akhirnya mereka berdua mendekat. Dan pada saat mereka ini udah sampai di depan pintu rumahnya, ini pintunya tertutup. Ini siang tapi bener-bener keadaannya mencekam. Dan banyak ada suara hewan tonggeret ya, tahu ya? Kayak jangkrik ya. Itu banyak sekali dan suaranya ini keras banget. Nah, Tomo di sini langsung mengetuk pintu. Dek. Assalamualaikum, kula nuwun. Assalamualaikum, kula nuwun. Dan tiba-tiba ini mereka berdua dikagetkan ada suara tapi nggak bukain pintu. Monggo, nyari siapa? Mereka kaget, ternyata suaranya ini justru malah ada di belakang mereka. Saya Tomo, Mbah. Tomo ini kaget sama istrinya. Saya istrinya Tomo, Mbah, Surti. Iya, tahu. Mau apa datang ke sini? Siapa yang ngasih tahu? Iya, Mbah. Ada yang ngasih tahu, makanya kami berdua ke sini. Ya udah, masuk. Iya, Mbah. Dan akhirnya kakek-kakek tadi ini bukain pintu. Cekrek. Dan saat mereka ini masuk, mereka ini bingung mau duduk di mana. Apa mereka harus berdiri? Ini hanya beralaskan tanah. Gak ada kursi, gak ada tikar. Nah, mbahnya ini tadi langsung ngomong, duduk. Nah, ini mau duduk di mana coba? Gak ada apa-apa coba. Dan akhirnya memang bener. Mereka berdua ini langsung duduk di tanah. Begitu juga dengan mbahnya. Gak biasa ya, duduk sama tanah. Gak biasa ya. Kalau saya sudah setiap hari, dari dulu saya tidur langsung tanah, gak pakai alas. Mereka bingung nih, kaget. Nah, gak pakai alas kok masih sehat-sehat kayak gini. Mungkin ini mbah-mbahnya, ini cowok ya mbah, kakek ya, seorang kakek ini usianya mungkin sekitaran 80 tahunan. Tapi kayak masih sehat. Dan anehnya, ini di dinding-dindingnya, ini ada kepala-kepala rusa, tengkorak-tengkorak rusa, tengkorak hewan-hewan buas. Nah, saat itu mbahnya ini ngomong, mau apa kalian? Kami ini pengen punya keturunan, Mbah. Iya, tahu, Mbah tahu. Iya, Mbah, saya udah capek. Saya sakit hati terus. Kadang-kadang mertua saya ini ngomongnya nggak enak hati, Mbah. Dan belum lagi tetangga saya. Kalian yakin mau ngelakuin hal ini? Yakin kalian? Iya, Mbah. Kami berdua memang pengen banget, Mbah. Jadi apapun itu kami siap. Tapi ingat, semuanya itu ada resiko. Kalau kalian mau resikonya, ya silahkan. Nah, disitulah Tomo langsung mengiyakan. Apapun resikonya, Mbah. Saya siap. Mas, udah deh. Percaya sama Mas. Iya, Mbah. Saya siap resikonya, Mbah. Nah, pada saat itu, ini dukunya ini ngomong sama mereka. Ngasih pesan sama mereka. Kalian jangan kemana-mana. Kalian tetap di gubuk ini. Jangan sampai meninggalkan gubuk ini. Sebelum saya pulang. Iya, Mbah. Tapi lama nggak, Mbah? Sudah, jangan banyak tanya. Saya akan kembali lagi. Nah, kakek-kakek tadi, dukun tadi, ini langsung keluar. Menuju ke dalam hutan. Dan gak lama kemudian mereka ini menutup pintu kembali. Dan setelah itu mereka ini duduk di tanah. Nah, ini berjam-jam mereka nunggu. Ini mbah-mbah tadi, kakek tadi, dukun tadi itu nggak datang-datang juga. Dan hari ini mulai sore. Nah, di sini Surti ngomong nih sama Tomo. Mas, kok mbah itu kok nggak pulang-pulang yo, Mas? Aku takut, Mas, di sini, Mas. Udah tenang aja. Kita harus bisa ngelewati rintangan ini. Pesan yang baik kan gitu. Kita nggak boleh ninggalin tempat ini. Tahu kan kamu? Oke, Mas. Tahu, Mas. Kok tapi tanah semua gini, tidurnya gimana ya, Mas? Udah, kalau kamu ngantuk tidur di pahaku. Akhirnya Surti nurut nih, merebahkan kepalanya ini disenderkan di pahanya si Tomo, suaminya. Dan gak lama kemudian ini hari mulai gelap. Ini sudah mulai petang. Dan Tomo ini ngintip nih di sela-sela pagar. Dek, kok kayaknya udah mau menjelang maghrib ya, Dek? Gelap, petang ya, Dek? Mosok toh, Mas? Iya, akhirnya Surti bangkit nih. Dan pada saat itu juga Surti ini ngomong sama suaminya. Mas, lah nanti kalau kita ini pulangnya malam, lah jalannya setapak kok, Mas.
Ini hutan loh mas, gak ada penerangan. Dek, udahlah apapun yang terjadi kita tetap harus ngelewatin ini. Bukan gitu mas. Udah gitu kalau kita sampai rumah, ibu sama bapak itu bakalan marah mas. Iya dek. Udahlah dek, apapun yang terjadi, nanti kita alasan lah. Apapun itu. Kita ini ibaratnya ujian dek. Udahlah, nanti kita alasan dari mana kek? Dari tempat juragannya mas atau gimana lah. Iya mas. Lagian kita ini kan sering dimarahin setiap hari. Udah kebal dek. Ya udah mas, kita tungguin Mbah Dukun itu mas. Akhirnya mereka ini nungguin. Dan gak lama kemudian tiba-tiba setelah mereka ini berdebat, tiba-tiba boom, ini ada angin yang sangat kencang sekali. Terdengar, terasa. Ini terdengar kencang sekali. Dan gak lama ini disusul suara tangisan bayi. Mas, kamu dengar gak mas? Ada suara bayi mas. Iya ya dok. Suara dari mana ini? Ini jelas banget. Suara bayi dok. Suara bayi nangis. Mereka ini kaget dengan adanya suara bayi. Dan gak lama kemudian suara itu hilang. Mereka ini ngerasain. Dek, kayaknya udah gak ada suara bayi itu lagi dek. Kisaran 1 jam kemudian ya, karena gak ada jam di situ. Tiba-tiba suara bayi tadi kembali muncul. Dek, kamu dengar gak dek? Iya mas, jelas banget mas suaranya. Ini gak jelas, ini dari arah mana. Karena apa? Ini bener-bener gelap, gak ada penerangan sama sekali. Mas, iki piye mas, kok kayak gini keadaannya yo mas, mencekam sekali yo mas. Memang keadaannya benar-benar mencekam sekali. Berjalannya waktu mereka ini menunggu Mbah Dukun ini gak pulang-pulang. Tiba-tiba mereka ini kembali didengarkan suara aneh. Suara auman harimau. Ini suara auman harimau. Dek, kamu denger gak suara apa itu dek? Iya mas, ini kok suaranya kayak suara harimau ya mas. Ini jangan-jangan nanti malah mau makan kita mas ini harimau. Dek, iya dek. Kamu denger kan? Ini suara harimau terdengar jelas di telinga mereka. Dan gak lama kemudian ini mereka ini ngeraba-ngeraba ini kurang lebih suaranya ada di bagian belakang. Yang saya bilang tadi nih, ini gubuk sampingnya ini ada sumur. Dan ini gubuknya ini belakang ini ada pintu. Dan tiba-tiba ini ada suara. Ini seolah-olah harimau tadi ini kayak mendobrak-dobrak pintu belakang. Brak, brak. Brak, brak. Brak, brak. Ini harimau tadi ini bener-bener kayak mau masuk ke dalam gubuk tadi. Mas, suaranya semakin jelas ya mas. Ini dobrak-dobrak pintu belakang kayaknya mas. Iyo dek. Boom. Mereka berdua sangat ketakutan. Dan pada saat itu juga akhirnya Tomo ngomong sama Surti. Dek, kamu raba sendalmu ada di mana dek? Udah ketemu sendalnya? Iya mas. Sendalmu mas biye? Udah dek. Ayo kita bangkit dek. Kayaknya udah gak beres ini tempat. Ayo dek. Kita pergi dari sini dek. Mas, lah nanti kalau pergi lah malah harimau ini di luar kok mas. Udah, kita lari sekenceng-kencengnya. Apapun yang terjadi kita bersama dek. Iya mas. Mereka berdua sangat ketakutan. Dan pada saat itu juga Tomo ini meraba-raba karena nggak tahu ini pintunya sebelah mana. Mereka sama sekali nggak ngelihat kiri kanan, tengah, depan, belakang. Ini mereka ini nggak, ini cuma ngeraba-ngeraba. Dan akhirnya mereka ini ketemu gagang pintu. Mereka ingat tadi siang kelihatan gagang pintu tadi terbuat dari kayu yang buat ngebuka pintu tadi karena mereka sempat menutup pintu itu tadi. Dan gak lama kemudian mereka ini menemukan dan mereka ini membuka. Jegrek. Dan boom, tiba-tiba, kalian mau kemana? Sudah saya bilangin jangan kemana-mana. Ini kakek-kakek tadi muncul, membuat mereka ini deg-degan. Kakek-kakek tadi membawa obor dan anehnya, ini kakek. Raut mukanya beda dengan kakek tadi yang mereka temui. Loh, ini kakek yang tadi atau? Iya, ini saya. Masuk kalian. Kalian kenapa melihat saya? Kakek ini kok tiba-tiba terlihat muda. Anehnya, ini bener-bener kayak mudanya ini kayak yang tadi awal saya bilang ini 80 tahun kakek-kakek tadi. Ini kayak berasa 50 tahun. Dan kakek tadi pun bilang, apa yang kamu minta? Bayi aja kek. Pokoknya kami menginginkan kami berdua ini punya bayi kek. Punya keturunan kek. Biar kami ini gak sering dimarahin keluarga. Kamu benar gak mau yang lain? Enggak kek. Apapun resikonya siap. Siap kek. Pejamkan mata kalian. Bayangin. Kalian sedang menggendong bayi. Tidur. Mereka ini tiba-tiba gak sadar. Dan ketika mereka ini sadar, ini tiba-tiba sudah ada sinar matahari. Ini bertanda sudah sampai pagi mereka tertidur. Break sampai sini.
Teman-teman break sampai sini. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Teman-teman, saya mau ngejelasin ya, bahwa ini tag sampai yang ketiga kalinya. Ini kamera nyala, udah bener. Udah aman Mas, udah aman. Tadi sempet, ini dari bener-bener dalam kejadian tadi, ini kamera mati sampai 2 kali. Dan ketika dicek di komputer, ini file rusak. Saya dan tim ini udah sempet positive thinking. Pokoknya kita harus positive thinking. Ini hanya kesalahan teknis. Saya bilang sama teman-teman seperti itu. Tapi enggak teman-teman, bener-bener. Ketika kamera mati, ini di menit yang sama. Ketika saya jelasin, ini bener-bener di menit yang sama. Di menit ketika mereka ini terbangun. Yang saya bilang tadi ya, tiba-tiba ada sinar matahari masuk dan mereka ini ngerasain ini udah pagi. Ini matinya tepat di situ. Ini 2 kali. Ini berarti tag video yang ketiga. Saya sampai capek. Sampai lelah. Tapi tadi sempat ya dari tim, kita kayaknya tagnya besok pagi aja deh. Kita sempat kayak gitu. Ini posisinya udah jam 2 lebih 10. Ini baru kejadian. Oh iya, ini sekalian saya ngejawab juga. Jadi ada beberapa teman-teman yang nanyain, Mas Dodo setiap membawain cerita, apa pernah ada kejadian-kejadian janggal atau apa, dan perasaan Mas Dodo gimana? Ini justru baru ini. Ya biasanya ada kayak teman-teman kru atau apa, mungkin muntah atau apa, mungkin mual ketika denger cerita-cerita yang seperti ini atau apa gitu. Tapi tetap kita ini selalu positive thinking. Ini 2 kali kamera mati dan ini yang udah berhasil sampai ke pagi. Dan saya bilang pause dulu, stop dulu, biar nanggulangi kalau mati lagi. Oke, keterangannya udah ya. Ini bener-bener real, demi Allah Rasulullah, ini bener-bener terjadi. Seperti ini. Merinding gitu kan nih, kan? Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, saat mereka ini disambut sama sinar matahari, ini udah pagi, mereka ini kebangun, mereka kaget. Loh, kok udah pagi? Nah, disitulah Mbah Dukun tadi bilang, kakek-kakek tadi tuh bilang, kalian sudah boleh pulang. Tapi ingat, ini diingat pesan saya, ingat pesan saya. Nanti, kapanpun ketika kalian ini punya anak, ingat, mudah-mudahan kalian diberi anak ini lebih dari 1. Loh, kenapa emang Mbah? Karena kalau cuma hanya 1, ketika anak itu sudah dewasa, anak itu bisa kenapa-napa. Loh, kok ngeri kayak gitu Mbah? Itu pesan saya. Kalian mudah-mudahan anaknya ini lebih dari 1. Baru anak itu bisa selamat. Itu pesan saya. Iya Mbah. Oh ya Mbah, ini ada sedikit buat Mbah, taruh situ. Dan setelah itu mereka ini pulang berpamitan. Mereka ini jalan, dan seperti yang saya bilang, mereka ini jalannya setapak. Ini kurang lebih 100 meter baru ketemu jalan raya. Dan berkali-kali mereka istirahat. Dan setelah mereka melanjutkan perjalanan, mereka ketemu jalan. Jalanan rayanya ini masih pakai batu-batu, belum aspal. Dan gak lama kemudian ada dokar datang. Nah, mereka ini naik. Dan mereka ini menuju ke rumah. Singkat cerita, setelah mereka turun dari Andong, ini sepanjang perjalanan menuju ke rumah. Kan jalan kaki nih, menuju ke kampung mereka. Ini mereka ini lagi nyiapin nih alasan apa agar diterima sama orang tuanya. Karena semalaman mereka ini gak pulang. Ini alasannya apa Mas? Udah nanti bilang aja, kita disuruh sama juraganku yang ngurusin sawah, disuruh ngumpul. Nah nanti bilang gitu aja. Udah wis, itu aja manut. Tapi kayak masuk akal gak Mas? Udahlah, ayo kita pulang. Jalan kaki mereka ini. Sepanjang perjalanan mereka ini ributin soal itu. Dan menceritakan kejadian aneh-aneh semalam. Kok ngeri ya Mas, malam ya Mas? Iya wis lah, ayo kita ke rumah. Dan sesampainya mereka di rumah, mereka ini udah ketakutan kan. Keluarga mereka ini baik-baik saja. Ibunya justru malah seolah-olah gak ada apa-apa. Mereka ini gak, kayak seolah-olah mereka juga gak pergi. Ibunya juga gak nanyain mereka dari mana. Mereka ini udah ketakutan padahal. Bu, iya, kenapa? Gak apa-apa Bu. Oh, iya, ini Ibu lagi nyapu-nyapu beres-beres. Bantuin Ibu, itu belakang cucian udah banyak. Enggak Bu, nanti tak cuci saya Bu. Ini ibunya bener-bener gak kayak kejadian apa-apa. Kayak aman-aman aja. Dan ketemu juga nih bapaknya juga ada di dapur. Bapaknya lagi duduk-duduk di dapur dan bapaknya ini slow aja. Kayak gak terjadi apa-apa di rumah itu. Setelah itu Surti masuk ke dalam kamar. Dan memang Tomo sudah ada di dalam kamar. Surti ini ngomong sama Tomo. Mas, ibu bapak kok aneh ya Mas? Gak kenapa-napa sama kita Mas. Ya syukurlah Dok kalau gitu. Udah, berarti aman. Udah sana bantuin Ibu. Nyuci-nyuci dulu.
Singkat cerita, berapa bulan kemudian ternyata benar. Surti hamil. Surti hamil. Mereka ini senang banget. Bahkan mereka ini sampai utang-utang ke tetangga-tetangganya nih. Pengen yang namanya ngadain pesta di situ. Ibarat kata selamatan, ngundang tetangga-tetangganya, masak-masakan kecil mereka pada kumpul tetangganya di situ. Ini mereka seneng banget. Ini baru hamil loh. Sampai seperti itunya mereka ini. Dan ini sebagai bentuk Tomo ngasih tahu keluarga, ini loh istri saya ini hamil. Kekesalan Tomo selama ini diledekin oleh warga, diejek oleh warga. Berjalannya waktu, ini akhirnya lahirlah putra dari Tomo dan Surti. Ini bener-bener bayinya putih, lucu, cakep. Dan bayi itu diberi nama Karyadi. Mereka memanggilnya Yadi. Berjalannya waktu terus-menerus biar cepet ceritanya ya. Akhirnya Karyadi ini tumbuh besar dewasa. Sekarang Karyadi ini usianya 23. Ini Karyadi besar ya kan. Dari kecil ini bener-bener disayang sama mertuanya Tomo. Ibunya Surti. Karena apa? Yang mereka impikan kan cucu. Dan kini Karyadi sudah tumbuh dewasa. Dan Karyadi sudah usia 23 tahun. Tapi anehnya, si Surti ini tidak hamil lagi. Dan pada saat itu, suatu hari ini Surti ini ngomong sama suaminya. Mas, usia Yadi kan udah 23 tahun mas. Tapi kok aku tak kunjung hamil lagi yo mas. Iya ya Nduk. Aku jadi inget omongan Mbah Dukun itu Nduk. Aku ya sama mas. Jadi inget omongan Mbah Dukun itu mas. Iya ya Dek. Mbah Dukun itu masih hidup gak ya Dek? Gak tahu mas. Emang kenapa mas? Apa mau kesana lagi mas? Nanyain mas. Duh. Nanti malah yang ada kita disuruh nginep-nginep di sana lagi malah. Repot deh. Nah berhari-hari ini Surti tetap terus kepikiran seperti itu. Dan akhirnya di sini Tomo menenangkan. Udah Dek, gini aja. Ini kan Yadi ini baik-baik saja. Dan Yadi ini jadi anak yang baik juga. Dia juga sekarang kan lagi nyari kerja juga. Kita ini mendoakan saja. Percaya sama Allah. Percaya sama Tuhan kita. Kita minta sama Allah. Udah, percaya aja, yakin. Iya mas. Aku semakin khawatir mas kalau Yadi semakin besar itu mas. Gak tahu kenapa. Terus aku kok gak hamil-hamil lagi yo mas. Udah, tenang. Udah, gak usah mikirin itu. Nah, pada malam harinya ini lagi makan bersama nih. Nah, Yadi ini diajak ngomong sama neneknya nih. Ibu dari Surti. Le, piye? Wis oleh gawean durung? Sudah dapat kerjaan belum? Belum nek, lagi masuk-masukin lamaran. Mudah-mudahan sih dapat panggilan nek. Tapi besok pagi Yadi ini akan nyari kerjaan nek. Ya hitung-hitung nyebar lamaran nek. Mudah-mudahan ada salah satu yang nyangkol nek. Ya semangat yo. Ibunya Yadi ini kayak ngerasain hal aneh. Kok Yadi kok bilang hitung-hitung ya. Hitung-hitung nyebar apa ya. Dia ini kayak kepikiran setiap perkataan si Yadi. Dan anehnya terjadi pada malam itu. Siapa tahu ada yang nyangkol. Le. Kamu itu ngomong nyangkol piye le maksudnya? Ya siapa tahu bu. Biar cepet dipanggil bu. Doain aja bu. Iya wis le. Kamu langsung tidur aja le. Besok pagi biar fresh ya le. Iya bu. Nah setelah mereka makan bersama, Yadi pun akhirnya tidur. Singkat cerita, pada pagi harinya Yadi ini udah ganteng nih. Pakai jas, kemeja. Yadi ini udah siap untuk ngelamar kerja selanjutnya. Karena memang belum ada panggilan. Dan saat itu juga Yadi ini pamitan sama ibunya. Bu, Yadi pamit. Doain mudah-mudahan kali ini Yadi langsung dipanggil kerja ya bu. Iya le, hati-hati. Nah sana pamit sama mbahmu. Oh iya. Akhirnya Yadi ini pamit juga nih sama mbah-mbahnya nih pamit. Dan gak lama kemudian juga pamit juga sama Pak Tomo. Nah setelah itu Yadi ini berangkat. Dan memang alhamdulillahnya ini Yadi ini udah dibeliin motor nih sama Pak Tomo nih. Karena disayang banget, namanya juga anak ya kan. Yadi berangkat naik motor. Nah gak lama kemudian Pak Tomo ini sedang nyiapin bekal-bekal yang mau dibawa ke sawah nih. Tapi walaupun usia Pak Tomo kini sudah hampir 60 tahun lebih ya kan. Dan untungnya ibu bapaknya Surti ini memang kini kan udah sepuh ya. Udah tua juga bertumbuhnya Yadi. Mereka ini walaupun sepuh ini mereka ini masih kuat. Mungkin orang-orang dulu seperti itu ya. Karena mungkin makannya juga teratur. Dan gak banyak bahan-bahan kimia. Makanya saya sendiri kalau di rumah saya ini suka makan daun-daunan kayak daun pepaya, sayur-sayuran. Saya seneng banget makan kayak gitu. Ya kayak ini untuk menjaga pola kesehatan kita ya kan, yang bener-bener jauh dari kimia. Mungkin ibu-ibu yang di rumah pasti seneng kan yang namanya kayak urap kayak gitu. Saya seneng banget yang kayak gitu tuh. Kayak urap, terus kayak pecel. Kalau di tempat saya ini pecel ya namanya, tapi bukan kayak pecel lele, bukan.
tapi lebih ke daun-daunan yang diurap gitu kan, yang dikasih sambel atau apa kayak gitu. Saya suka banget Masa ya. jadi lapar dong mas? Lapar ya, Makanannya. sama abis ini kita cari ya. Jam segini mana ada. Ini lagi. Dan gak lama kemudian ini kondisi si Tomo ini juga mau berangkat ke sawah. Tiba-tiba, boom, ini ada mobil polisi datang. Boom. Ini ada apa? Tomo kaget loh. Kok ada mobil polisi? Nah, istrinya juga kaget. Kakek neneknya Yadi juga kaget juga tuh. Pada ngumpul di depan. Ada apa ini? Ada apa ini? Petugas ini turun. Ini benar dengan keluarganya Karyadi? Iya pak, benar pak. Saya bapaknya. Saya Tomo pak. Emang kenapa pak Karyadi? Emang ditangkap apa pak? Salah apa pak? Dia ini pergi kok pak. Dia ini lagi mau ngelamar kerja. Iya pak, saya tahu pak. Bapak tenang ya pak. Bisa boleh saya masuk sebentar? Boleh pak. Akhirnya polisi ini masuk nih. Nah, tetangga-tetangga ini pada ingin tahu. Ini ada apa sih? Akhirnya tetangga-tetangga ini merapat nih. Dan pada saat itu juga Pak polisi ini bilang, jadi saudara Karyadi ini mengalami kecelakaan Pak. Apa Pak kecelakaan Pak? Iya Pak. Jadi dengan berat hati saya mengucapkan Pak, ini saudara Karyadi ini meninggal dunia Pak. Meninggal di tempat Pak. Tomo langsung teriak, Yadi anakku. Tomo langsung teriak histeris. Saat itu juga Surti nggak ada teriakan sama sekali. Justru malah Surti pingsan. Dan polisi pun menjelaskan, dari petugas ini menjelaskan kalau jenazahnya Yadi ini dibawa ke rumah sakit, dievakuasi. Wah, keluarga ini udah tangisannya minta ampun. Dan Surti ini nggak kunjung sadar terus. Yang dimana ini bener-bener, ini mungkin Surti ini keinget. Karena ada kayak semacam apa ya, firasat buruk. Soalnya apa? Kalian ingat ketika Yadi ini makan bareng bersama keluarga? Pada saat itu, Yadi ini kayak kata-katanya ini kayak ngelantur atau apa. Dan tapi di sini Surti ini justru malah mengartikan yang ada yang aneh nih. Yadi ini kan ngomong, mudah-mudahan cepat dapat panggilan ya Bu. Disitulah ternyata ini Yadi dipanggil nih. Panggilannya dari Tuhan nih. Yadi pulang ke Tuhan. Dan akhirnya setelah itu dari pihak rumah sakit ini membawa pulang jenazah Yadi. Yadi pun dimakamkan. Warga semua geger pada saat itu. Dan bahkan ini nggak tahu dari mana, ini warga ini kayak mengasumsi sendiri, mengira-ngira sendiri bahwa Yadi ini sebenarnya bukan anak kandung, tapi kayak anak permohonan, anak minta. Tapi dari minta-minta yang nggak jelas. Gitu. Banyak penuturan warga yang seperti itu. Itulah kisah kiriman, kisah nyata. Yang dimana saya ini take shootingnya ini ya, take shootnya ini sampai 3 kali take. Karena ada kendala di tengah, di bagian yang ini ketemu Mbah Dukun. Ini take-nya sampai 3 kali. Capek banget, ini baru take sampai selama ini. Ini bener-bener ngeri banget ceritanya. Dan kita semua berdoa buat almarhum yang kecelakaan, yang kita sebut tadi Karyadi. Mudah-mudahan amal ibadah beliau ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Dan ada pesan di sini ya. Jadi, apapun keinginan kita, apapun kemauan kita, alangkah baiknya kita ini di jalur yang benar. Jangan sampai kita menyalahi aturan. Kita pengen anak, ikhtiar saja terus-menerus. Kita tetap periksa ke dokter. Kita terus meminta kepada Allah, kepada Tuhan kita, kepada Tuhan masing-masing, kepercayaan masing-masing. Jangan sampai kita ini meminta, tapi ke jalan yang salah. Itulah kisah dari keluarga mereka. Mudah-mudahan di sini ada edukasi baik, yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Buat pasangan suami istri yang belum dikaruniai keturunan, doa saya mudah-mudahan lekas diberi keturunan. Dan yang belum dapat jodoh ini lekas dipertemukan jodohnya. Seperti saya dan teman-teman tim saya ini. Jomblo semua ini. Jomblo mah bebas. Aduh, ya Allah, ya amin ya Allah. Mudah-mudahan pada sukses semua ya penonton channel Rian Agus Widodo ya. Sehat selalu. Oke, dan yang mau kirim cerita, silakan kalian bisa kirim cerita kalian, kisah pengalaman horor kalian. Ini kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo atau kirim ke nomor WA saya 0858 704 33333 6. 3-nya 4 kali. Nih, ada di sini nih, ya. Di save nih nomornya udah, di save. Oke, dan terima kasih buat teman-teman yang anti skip iklan. Dan akhirnya memang sebagian dari hasilnya itu kita bisa nyumbangin, berguna juga buat yang lain. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan rezeki kita semuanya ini terus mengalir ya. Amin, amin, amin ya Allah. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada
channel Rian Agus Widodo Kisah Misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom 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 boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo Kisah Misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.